bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 11 April 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai ayat 18. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR yang saat ini juga sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan ke atas kami. Kami bersyukur atas hari baru yang boleh kami nikmati, nafas kehidupan yang masih kami hembus dan kami hirup, serta rahmat kesehatan yang masih kami terima secara cuma-cuma. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami teristimewa. Jadikanlah kami sebagai pewarta dan juga saksi kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Aku telah melihat Tuhan, dan Dialah yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Setelah makan Yesus kedapatan kosong, Maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis.
Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini melihat Tuhan dan memberitakannya. Apakah Anda pernah melihat Tuhan seperti yang dialami oleh Maria Magdalena dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar? Saya yakin jawabannya adalah tidak. Bila yang kita maksud adalah melihat secara fisik. Tetapi bila dikatakan bahwa kita melihat Tuhan secara rohani sebagai pengalaman iman, maka kita pun pasti pernah mengalaminya. Yang dimaksud dengan melihat Tuhan dalam hal ini adalah berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan yang tercurah secara pribadi. Tuhan sebenarnya selalu hadir dalam hidup kita, tetapi kita yang sering menutup mata hati sehingga tidak dapat melihatnya. Dia selalu menolong, membimbing, dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Maka yang perlu kita lakukan adalah memuji, menyembah, serta memohon dan berserah kepadanya. Bapak, Ibu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melihat Tuhan dan berjumpa dengannya, maka apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Tentu saja Tuhan tidak pernah menginginkan kita hanya duduk dan berdiam diri, berdoa dan membaca Alkitab di dalam gereja. Dia menginginkan kita untuk pelayanan, yakni memberitakan kabar baik yang telah kita alami kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersaksi tentang kebangkitan Tuhan kepada sesama yang kita jumpai akan kebaikannya. Inilah tugas dari Tuhan Yesus sendiri bagi semua murid-Nya yang telah dibaptis dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal semacam ini merupakan
satu keharusan sebagai amanat agung dari Yesus yang harus dijalankan oleh setiap kita. Jadi tugas kita sebagai anak Allah adalah melakukan evangelisasi, pewartaan kabar baik bagi orang lain. Bila kita belum tahu cara untuk mewartakan kabar itu, maka ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, memohon kepada karunia Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas Allah yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, belajar melakukan hal tersebut dengan jalan mengikuti kursus atau sekolah evangelisasi atau pewartaan yang tersebar hampir di seluruh keuskupan di Indonesia yang terselenggara di paroki-paroki kita. Bapak Ibu, para sahabat yang dikasihi Tuhan, evangelisasi atau pewartaan kabar baik kepada sesama dapat kita lakukan secara wajar tanpa kita rancang, yakni dalam bentuk sikap hidup kita yang menggambarkan kepribadian Kristus yang baik hati, mudah tergerak untuk menolong, mengampuni, dan sebagainya. Tetapi bila nanti dibutuhkan, kita juga dapat melakukannya secara terang-terangan, yaitu dengan mewartakan ajaran Yesus yang terdapat dalam Alkitab dan ajaran gereja, membawa kembali saudari-saudari kita yang telah lama tidak ke gereja. Jadi, marilah kita mewartakan kabar baik kepada semua orang di sekitar kita. Maria Magdalena diutus untuk menjadi saksi dan pewarta kebenaran kebangkitan Tuhan. Maka kita pun diutus menjadi saksi dan mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Inilah hal yang utama untuk menumbuhkan iman kita. Semoga kehadirat Tuhan bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Ya Bapa, kami bersyukur dan bergembira bersama Engkau yang pada hari ini boleh mengalami kebangkitan. Semoga Engkau memampukan umat Kristiani di seluruh dunia ini agar mampu bangkit bersama Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Bapa, kami mohon uluran tangan kasih-Mu untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, serta memberkati obat serta makanan yang mereka konsumsi, agar mereka pun boleh mengalami kesembuhan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan, biarawati di mana saja mereka berada, semoga Engkau senantiasa memberikan mereka rahmat kesehatan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi setiap tantangan yang menghampiri hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau sendiri menjadi petunjuk jalan bagi mereka, agar apa yang mereka inginkan atau apa yang sedang mereka cari boleh mendapatkan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta seluruh karya pelayanan kita. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali jumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.